Udangnya kurang halus. Masih ada cangkang. Maaf. Meskipun aku sempat ketinggalan dan stepnya juga sudah terlampaui cukup banyak, untungnya aku on track dan aku tetap bisa nyusul teman-teman yang ada di step sekarang. Bu Iji bisa dilanjut. Di step 11 ini saya mulai mengingat-ingat bahan apa aja yang belum saya masukkan. Tapi saya juga melakukan kesalahan di saat memotong paprikanya. Nggak ada yang mau nemenin Akila sama Zahra, mereka kesepian loh. Itu nggak boleh ditemani itu. Boleh! Nggak usah. Boleh! Aku mau. Ya nggak mau lah Akila, Zahra. Emangnya aku kayak kalian berdua. Ya aku mau menyelamatkan diri lah. Pasti ada yang menemani aku. Karena aku udah gagal, jadi aku lumayan mau ngerecokin teman-teman aku aja sih. Supaya lebih fun, gak usah tegang-tegang gitu. Karena muka teman aku tuh kayak bener-bener tegang dan fokus banget. Tidak mungkin. Zahra kesepian, Fajar. Ayo Jar. Setelah menunggu lama karena nggak ada yang berani, ya karena nyawaku memang yang masih paling banyak, jadi aku ya udahlah, aku relakan. Jadi aku langsung angkat tangan dan minta untuk stop. 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 Ini yang nyawanya paling banyak nih. Fajar. Crab 175 gram, prawn 200, spring onion 2 sendok makan, paprika 2 sendok makan, terus apa tadi, susu 1 apa? 1 butir. Susu 1 butir. Susu 1 butir, susu 1/4, susu 1/4 cup, 1/4 cup. telur 1. Benar ya sih? Oke, betul ya. Lanjut. Betul. Di saat saya bilang, Jar kamu angkat tangan temenin pacarmu sana. Dia pun angkat tangan. Lah koknya benar. Nggak jadi deh. Ternyata benar. Jadi aku nggak jadi dapet X, nyawaku masih banyak nih. Step berikutnya. Siapkan penggorengan dan panaskan 2 sendok makan minyak goreng dengan api sedang. Lalu tuang beberapa adonan kepiting dan udang yang sudah ditakar sebanyak 1 sendok makan ke dalam penggorengan dan goreng selama 2 menit di setiap sisinya sampai kedua sisinya menjadi kuning keemasan. Angkat dan sisihkan. Lanjutkan proses ini hingga adonan habis. Go! Nah, ini membuat crab dan prawn cake menurut aku. Karena dari step ini menjelaskan kalau kita harus menggrill di 1 sendok makan. Jadi pasti bentuknya akan bulat-bulat. Ya, step 12 ini step yang harus diperhatikan ketelitiannya. Soalnya kalau kurang mateng bisa jadi bikin sashimi kita. Step 12 ini aku sudah mulai mengambil minyak 2 sendok makan ke dalam pan. Aku benar-benar ikutin instruksi dari Chef Rudy. Nggak masalah, aku ikutin aja. Mudah-mudahan aku bisa menang. Jadi di saat orang sudah mulai pensir crab cake-nya, aku minta untuk privilege-ku aku pakai. Jadi aku minta untuk pause di saat itu. Stop. Yes, ada apa Fajar? Pause, Chef. Strategi dia. Kita akan hitung 1 menit, Fajar akan menggunakan keuntungannya. Hebat ya. Semuanya stop, Fajar silakan lanjut. Pinter banget ini Fajar ya. Hebat dia. Wah, Fajar menggunakan senjata pamungkasnya untuk nge-pause. Sebelum dia pause, langsung aku lempar gorenganku ke piring agar tidak ada yang gosong. Ya, kau nggak bisa ngakalin aku, Jar. Ke-freeze lah kita. Dan punya aku yo gosong, harus nunggu 1 menit. Alamat ini nanti, ya Allah, Jar. Dengan keuntungan yang dimiliki Fajar, kontestan lain harus berhenti memasak selama 1 menit. Jar, gosong, Jar. Jar, gosong, Jar. Hah? Tanggung jawab ya. Sama orang tua. Jangan ketawa.
Gosong, Jar. Gunaku Jar ya, Jar. Di sini strategiku selain buat mereka untuk overcook si crab cake-nya, aku juga memang harus ulang untuk buat mayonya. Di sini yang lain pada diem dan aku masih bisa kerja nih. Udah tak lihat di depan mata gosong, mau dibalik nanti aku ya kena penalti. Ya udah tak biarkan aja. Pause selama 1 menit. Beberapa crab cake-ku ada yang gosong. Kejar. Mantap. Seru, Jar. Ya, go! Ah, gosong tenan. Nah, gosong kabeh. Stop. Stop, Dani. Aku nih lumayan pede, jadi aku angkat tangan. Dan dilihat dari visualnya, Chef Juna kayaknya mikir ini udah mateng. Oke, lanjut. Sialnya dia coba 1 dan dia bilang, Bentar, salah, X. X. Ya, kenapa? Dalamnya belum matang. waduh. Waduh. Ya udah deh, X. Oke, go! Dani, lanjut. Oke. Stop. Stop. Lanjut. Lanjut ya, benar. Aku nggak heran sih, tadi kan udah nge-freeze kita semua, jadi udah pasti dia yang lebih cepet. Nah, ini step yang selanjutnya adalah step ke-13. Sajikan crab and shrimp fritters di atas piring saji dengan remoulade sauce on the side. Garnish dengan tomat cherry dan potongan lemon wedges. Sisihkan 13 keping yang terbaik karena kalian ada 13 step. Jelas ya? Jelas, Chef. Go! Ternyata yang diminta oleh para juri, instruksinya adalah 13 pieces si crab cake-nya tersebut. Setelah aku cek, ternyata punya aku ada kurang lebih 15-16 pieces, jadi aku masih aman nih. Begitu waktu dimulai, saya langsung cepat-cepat menata di piring saji dan berusaha, karena ini sudah step yang terakhir, saya harus berusaha angkat tangan. Stop. Di challenge ini aku ngerasa happy banget karena fun banget ya challenge-nya. Kita diminta ikut instruksi, tapi di sisi lain kita dikejar untuk speed. Dan di sisi lain juga kita harus benar-benar teliti untuk kapan bilang stop dan juga go. Marani udah angkat tangan? Udah. Nggak jadilah, belum lupa tomatnya belum ditaruh. Oh. Marani X. Ya X, kamu udah angkat tangan belum ada garnishnya kan? Waduh Kak Malrani, kok kamu angkat tangan kalau misalkan garnishku belum kamu taruh? Astaga Kak Mal. Oh, Marani 3. Oh my God. Come to mama. Di ujung ya. Dani X Dani X, masih kerja. Karena Chef Juna nyobain punya aku belum mateng, aku jadi parno, terus aku goreng semuanya. Pas mau plating, habislah waktu aku, walhasil dapet X. Ini sama aja kayak tim bola yang kebobolan di menit 90, nusuk banget ke hati rasanya. Malrani dan Dani sudah out. Wah, makin banyak nih yang nyusul Akila dan Sarah. Semangat kalian. Oke, kalian sudah menyelesaikan ya challenge pertama kita, stop and go. Ada 4 yang terkena disqualify. Gugur. Sisanya berenam, silakan maju ke depan, bawa hidangan kalian. Dimulai dari Bu Wiji, Fajar, Aswar, Manik, Desi, dan Hovit.
Aku bangga aku bisa bagian dari 6 orang yang dipanggil ke depan, walaupun tantangannya nggak mudah, tapi aku bisa menyelesaikannya tepat waktu. Bawa makanan ke depan dan melihat makanan dari kontestan yang lain, sausnya ada yang agak kemerahan, ada yang banyak banget parsley-nya, dan crab cake-nya juga ada yang berminyak banget aku lihat, ada yang browning banget. Jadi aku pede sih. Setelah dibawa ke depan, aku melihat yang paling rapi itu punyanya Manik dan Fajar. Sepertinya mereka akan aman di challenge kali ini. Oke, Kita dari kiri dong. yang pertama. Alright, Bu Wiji yang selesai duluan ya. Ini kenapa pipih sekali? Berarti adonannya encer. Susunya berapa banyak? Seperempat. Seperempat botol? Susu itu seperempat cup. Bukan seperempat botol. Manik pakai berapa susunya? Setengah cup kalau nggak salah. Setengah cup. Iya, aku Kelihatan juga yang setengah pipih-pipih. Karena kalau susunya kebanyakan, adonan kamu lebih cair. Ketika kamu taruh 1 sendok makan, dia flat. Bu Wiji browningnya bagus. Biasa. Udangnya kurang halus. Masih ada cangkang. Maaf. Kok aku teledor bangetnya, padahal tadi tuh perasaku tuh udah tak bersihkan semua loh, Chef. Maaf ya, Chef ya. Waduh, Bude kok bisa ada cangkangnya? Tadi Bude bersihinnya kayak gimana? Fajar cincangan udangnya halus. Fajar tadi kamu paprikanya kebanyakan kan? Kamu taruh sampai 2 tablespoon? Ya. Kok bisa benar? Saya adjust tadi, Chef. Saya tambah 1,5 kali resep lagi. Kamu buat mayones ulang? Iya. Bener, Chef, tadi aku sempat salah dengar instruksinya. Tapi di waktu aku punya privilege dan bisa pause, di situ aku langsung adjust si sausnya dengan cara membuat mayo lagi dan menambahkan beberapa ingredient tambahannya. Jadi kamu pakai parsley-nya berapa banyak? Parsley-nya 3 sendok teh, Chef. 3 sendok? Teh. Teh apa makan? Sendok teh, Chef. Tapi banyak sekali ya. Kok ini nggak beraturan? Kok aneh ya, dibilang parsley aku katanya terlalu strong, padahal aku udah ikuti sesuai dengan instruksi. Bu Wiji kayaknya minyaknya nggak 2 sendok makan deh digorengnya. Setiap 2 sendok makan goreng. Setiap 2 sendok makan. Oh, Tadi kan saya tanya Chef Rudi, boleh nambah minyak enggak? di pengulangan. Iya, pengoreng. pengulangannya ya. Setiap batch? Iya, setiap goreng gitu. Iya, saya memang nggak 2 sendok makan, tapi setiap goreng tuh 2 sendok makan. Karena apa? Minyaknya kan habis, Chef. Aswar ya? Berminyak sekali ya, Aswar. Kamu yakin 2 sendok makan? 2 sendok. Minyak? Sendok makan? Kamu takar? 2 sendok? Enggak, dia 2 sendok makan. Kamu batch pertama, minyaknya habis kan? Keserap semua. Iya, pokoknya gitu, 2 sendok. Kurang panas berarti? Iya, makanya nyerap. Iya, Chef. Karena kan sesuai resipi yang diinfokan sama Chef Rudi itu adalah 2 sendok. Jadi aku taruh 2 sendok, setelah habis ya aku pakai lagi 2 sendok. Aswar cangkangnya masih banyak. Cangkang sampai? Ini Ovid udah pasti salah ya. Ya. 3 sendok makan, saya lihat dari kamu parsley-nya. Lalu sekarang pun rasanya udah pahit. Pahit, karena parsley-nya kebanyakan. Ovid, thank you. Silakan balik ke bench. Chef bilang udah salah pakai pasti lagi. Ini sangat menyakitkan si Chef bagi aku. Tapi terima kasih ya, Chef. Ada yang salah sama adonan kamu? Manis? Di susunya kebanyakan kali ya? Susunya setengah apa seperempat tadi ya? Pokoknya pakai cup tuh, Chef. Ya, cupnya harusnya seperempat. Garam? Setengah sendok teh. Sausnya tidak tepat. Ada yang salah ya? Itu kan benar, Chef. Aku sebenarnya emang worry banget sama saus aku karena ada beberapa step yang aku agak keliru dan agak takut juga karena itu agak salah. Dan ternyata benar, saus aku salah. Ya, Desi, adonannya ada yang belum matang. Saya berasa parsley-nya kebanyakan. Sama. Adonannya juga garamnya nggak merata. Oke, Desi, thank you. Jangan balik ke tempat. Aku harus kembali ke bench.
Wah, sayang banget sih, tapi aku juga harus sadar diri karena punyaku adonannya belum matang, jadi aku harus balik. Ternyata Desi juga tidak lanjut dan dia harus kembali ke bench. Banyak juga yang gagal nih. Wah, kenyang nih makan kepiting. Punya Fajar ini padat karena kamu cincang udangnya beneran halus ya, sampai jadi paste. Agak kurang kontrol sedikit nih. Punya Bu Wiji jadi perkedel ya? Kayak digoreng. Minyaknya kebanyakan. Saya nggak percaya itu 2 sendok makan. Benar 2 sendok makan, setiap 2 sendok makan. Jadi setiap 2 sendok makan, setiap batch dia 2 sendok makan. Iya, kan nggak ada minyaknya, terus tambah lagi. Iya, terus berarti goreng setiap lagi. batch 2 sendok makan. Ya udah salah. Punya Aswar berminyak sekali sih. Punya Dani sebenarnya yang bagus. Bener. Paprika bubuknya berapa banyak? Setengah sendok, apa tadi? Paprika bubuknya setengah sendok makan. Apa makan ya tadi? Terus sausnya yang pedas itu setengah sendok teh. Oh, horseradish. Ya. Setuju ya? Nih. Oke, Manik, thank you. Fail di sauce. Sebenarnya balik ke bench tuh perasaannya nggak, kalau dibilang sedih nggak terlalu sedih, kalau dibilang senang ya senang gitu. Maksudnya kayak banyak orang yang gagal juga di sini karena ini mungkin pertama kali challenge-nya stop and go kayak gini. Rupanya Manik juga ke bench nih karena sausnya salah. Ayo Manik, tinggal aku sama yang lain nih. Oke, tinggal bertiga ya. Ini masih oke? Ini masih bisa masuk. Aswar masih masuk? Ya paling nggak di vote. Aswar masih masuk? Masuk, tapi saya nggak akan vote ini. Mungkin yang lain mau vote. Waduh, Chef Juna ini sepele kali ya. Ya iyalah, Chef masih masuk. Kan sesuai resipi. Oke, kita sudah narrow it down jadi 3 ya. Yang step by stepnya harusnya kurang lebih precise, tinggal rasa dan looks. Mendengar komenan dari para juri tentang masakan semua peserta, kayaknya yang paling aman tuh saya sama Fajar. Sisa 3 orang di depan yang akan memperebutkan kemenangan di challenge kali ini, aku feelingnya sama Fajar karena sausnya bentuknya bagus. Oke, kami sudah berdiskusi untuk tantangan stop and go. Pemenangnya adalah Aswar. Ternyata pemenangnya adalah Bang Azwar. Di sini aku kaget banget karena komentarnya Bang Azwar ini masih kalah sama punyaku sama Bude Wiji. Wih, aku pemenangnya. Wah, terima kasih, Chef. Bukan kamu. Waduh, kupikir aku. Gimana sih, Chef? Aku udah senang lagi, kan malu aku. Nah, kayak gini baru adil. Karena aku shallow fry, nggak lolos, dan nggak mateng. Dia deep fry, mateng sih, tapi oily. Ya memang harus kita balik, Bang. Kan kita juga nggak ikutin instruksi. Silakan balik ke bench. Bang Azwar, udahlah, kau jadi teman aku di diskualifikasi aja. Datanglah ke klub diskualifikasi, seru loh. Sudah sepakat ya, dari segi rasa, step by step, dan juga rasa akhir, ini agak susah nih. Jadi kami decide, silakan naik ke atas. Bu Wiji. Makasih, Chef. Dan juga Fajar. Jadi silakan, good job. Yeay, ternyata aku juga dipanggil. Jadi yang menang di challenge ini itu ada 2 orang. Wah, aku senang banget sih. Mantul. Bener kan aku sama kamu, Jar? Ya, hati-hati aja Fajar cara menggorengnya ya. Tapi your step by step really on point. Meskipun kamu tadi ada yang salah, ya, tapi kamu kejar dengan strategi yang bagus. Bu Wiji dari looks is very good, ya. Tapi kalau kita lihat step by stepnya yang benar-benar precise itu lebih ke Fajar. But at the end of the day, hasil akhirnya sangat menyerupai dua-duanya. So congratulations. Makasih, Chef. Makasih, Chef. Terbayarkan nih, kupingku aku pasang bener-bener banget dengan speed yang aku push terus. Jadi aku menang nih challenge ini. Untuk Bu Wiji dan Fajar, congratulations. Kalian sudah dipastikan aman ke babak selanjutnya. Dan sudah pasti aman dari pressure test. Untuk yang tersisa, yang di bench maupun yang di sebelah sana,
Kita ketemu lagi in the next challenge. Alhamdulillah di challenge kali ini aku aman dan saya bisa melaju ke babak berikutnya. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang, selamat berjuang, jangan patah semangat. Gagal di challenge ini aku lumayan kesel, ketus, dan bete ya. Ini ibarat tim bola yang udah menang, terus kebobolan 2 gol di menit terakhir. Harusnya bisa ini, sausnya udah dicek, crab cake-nya udah dicek. Perihal plating aja, apes. Ya, meskipun aku gagal di tantangan kali ini, masih ada challenge kedua. Jadi aku harus memaksimalkan kesempatan yang ada, sehingga aku nggak perlu ke pressure test.